Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan rumah susun. Oke, adapun regulasi penyelenggara dan pembangunan rumah susun, yaitu ada jenis-jenis beberapa regulasi, mulai dari ada peraturan Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian ada peraturan Presiden, kemudian ada peraturan pemerintahan, kemudian ada undang-undang. Ini berbagai macam, ada dari tahun 2002, yaitu ada pembangunan gedung, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, itu perumahan dan kawasan pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Kemudian untuk jenis regulasi peraturan pemerintah, itu ada Nomor 4 Tahun 1988, itu tentang rumah susun juga. Dan berbagai macam lagi, sampai ini terkait tahun 2014, itu ada peraturan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang PU. Nih, dalam pembangunan rumah susun ini ada berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaan proyek. Ini secara umum, itu ada aktivitas, itu tahap perencanaan, planning, ada permasalahan sebesar 32%. Ini ada pun permasalahan pada saat planning, yaitu pertama ada definisi pekerjaan yang tidak jelas, kemudian ada kemungkinan 16%, kemudian pengambilan keputusan yang buruk, ada kemungkinan permasalahan ada sekitar 9%, kemudian informasi yang buruk, kemudian ada berbagai macam perubahan-perubahan dalam perencanaan. Itu ada permasalahan sini ada sebesar 32%. Kemudian permasalahan scheduling atau penjadwalan. Nah, ini kalau penjadwalan yang terlalu ketat, ada permasalahan juga sebesar 4%. Kemudian ada jadwal yang tidak terpenuhi, sering terjadi keterlambatan, ini permasalahannya ada sebesar 5%. Kemudian tidak mengelola jadwal dengan baik, ya, artinya di sini jadwalan tidak dikelola atau tidak diabaikan pengelolaannya, jadi sekitar perusahaan sekitar 3%. Jadi untuk scheduling ini, permasalahan dalam pelaksanaan rumah susun ada sebesar 12%. Kemudian organizing. Nah, ini adanya lemahnya tanggung jawab. Kemudian manajemen yang tidak becus dengan proyeknya, tidak becus. Kemudian ada campur tangan manajer puncaknya. Nah, ini masalah organizing ada sebesar 11%. Kemudian permasalahan lain, di sini ada staffing atau staff di proyek. Permasalahannya personelnya tidak tepat. Nah, ini personel kemungkinan ada sekitar 5%. Kemudian manajer proyek tidak kompeten. Kemudian penggantian anggota proyek, kemudian proses staffing yang buruk. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi pada staffing. Kemudian permasalahan pada directing. Nah, biasanya di sini ada permasalahan koordinasi yang buruk, kemudian komunikasinya buruk, kemudian kepemimpinan buruk, kemudian komitmennya lemah. Nah, di sini ada kemungkinan kesalahan, permasalahan sebesar 26%. Kemudian permasalahan controlling atau pengendaliannya. Nah, di sini sering permasalahannya tidak lanjut yang buruk, kemudian ada monitoring yang buruk, kemudian tidak adanya sistem kendalian, kemudian masalah yang tidak diketahui. Nah, saat controlling ini kemungkinan permasalahannya ada sebesar 7%. Ini adalah bagian akhir penyelenggaraan bangunan gedung dan peran konsultan manajemen konstruksi. Nah, pada tahap ini, tahap awalnya ada RT RW atau kabupaten kota, kemudian ada tahap AMDAL,
kemudian ada tahap persetujuan atau rekomendasi instansi lain. Nah, pada tahap ini jalur proses utamanya adalah ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap pelaksanaan, kemudian ada tahap pemanfaatan, kemudian ada tahap pembongkaran. Nah, di masing-masing tahap ini ada selalu nanti ada tim ahli bangunan gedung TABG-nya. Kemudian juga ada masyarakat untuk melakukan kontrol masing-masing tahapnya. Nah, pada tahap pembangunan ini, nah nanti ada di sini untuk mengurus IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Kemudian setelah tahap pelaksanaan, nanti ada pengurusan SLF atau sertifikat layak fungsi. Kemudian pada tahap pemanfaatan selesai nanti ada SLFN. Nah, di sini adalah perpanjangan sertifikat layak fungsinya. Nah, pada saat perpanjangan ini nanti harus dilakukan dulu kajian teknis. Kalau layak diperpanjang dan kalau tidak layak nanti dilakukan RTB atau rencana teknis pembongkaran. Kemudian nanti kalau sudah oke, nanti baru dilakukan pembongkaran. Kemudian pembangunan kriteria penggunaan konsultan MK, ini ada berbagai macam kriterianya. Yang pertama yaitu bangunan bertingkat di atas 4 lantai atau bangunan yang luasnya di atas 5.000 meter persegi. Kemudian bangunan khusus atau bangunan yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi. Kemudian dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran atau proyeknya multi-year. Nah, ini kalau proyek-proyeknya yang besar, di atas 4 lantai, luasnya lebih 5.000, kemudian ada bangunan-bangunan khusus. Nah, ini perlu kita menggunakan nanti konsultan manajemen konstruksi, konsultan MK. Nah, ini ada hubungan antara konsultan perencana, konsultan MK, dan kontraktor. So, sekarang namanya penyedia jasa kontraktor ini. Nah, pada tahap pertama ada kasat care-nya, kepala satuan kerjanya, kemudian dan pengelola kegiatan unsur PMA-nya dan unsur PT, milik modal asing dan unsur PT-nya. Kemudian di bawahnya ada konsultan MK-nya atau konsultan manajemen konstruksi. Nah, di sini konsultan ini berfungsi nanti bagaimana mengendalikan tahap perencanaan dan kemudian mengolah nanti tahap pelaksanaan. Jadi intinya konsultan MK ini bisa mengolah nanti bagaimana pada tahap perencanaannya, kemudian di tahap pelaksanaannya. Adapun output dari konsultan MK ini nanti harus mengeluarkan laporan evaluasi perencanaan, kemudian laporan pelaksanaan pengawasan konstruksi, kemudian membuat berita acara kemajuannya, kemudian membuat laporan hasil tes dan pengujian bahan atau alat dan pesanan konstruksi, kemudian membuat laporan masa pemeliharaan, kemudian dokumen pendaftaran BGN, PRN, bangunan negara atau rumah negara. Nah, ada biayanya pada persiapan ini perencanaan 5%, kemudian pada tahap review perencanaan 10%, kemudian pelelangan pemborongan 5%, kemudian masa konstruksi 70%, kemudian masa pemeliharaan pembiayaannya ada 10%. Nah, kalau kasat care atau pengelola kegiatan unsur ini, output yang harus dikeluarkan nantinya bagaimana nanti bisa mewujudkan sasaran fisik dan keuangan pembangunan bangunan negara atau rumah negara yang ditetapkan di dalam DIPA atau KKL-nya yang dilakukan oleh para penyedia jasa. Ini untuk biaya pengelolaan proyek ini untuk unsur PMA ada 60%, dan unsur PT ada 36%. Kemudian pada tahap perencanaan, nah di sini bagaimana nanti bisa mengendalikan tahap perencanaan dan pengawasan berkala.
Kemudian hasil output yang harus dilakukan perencana, pertama itu ada dokumen perencanaan atau tapak atau plan, atau rencana arsitekturnya, struktur, mekanikal, elektrikal, kemudian buat RKS-nya, kemudian buat studi teknisnya, kemudian RAB-nya. Kemudian pelaksanaan lokakarya, value engineering, 40 jam, kalau luasnya besar dari 12.000 meter persegi, atau besar dari 8 lantai. Nah, ini perlu dilakukan value engineering. Kemudian pada tahap membuat dokumen pelelangan, kemudian membuat active planning dari Pemda setempat. Nah, untuk biaya-biaya kostum perencanaan ini, untuk konsep perencanaan ada 10%, kemudian ada perancangan ada 20%, kemudian tahap pengembangan 25%, kemudian gambar detail RKS dan RAB ada 25%, kemudian tahap pelelangan 5%, kemudian pengawasan berkala 15%. Kemudian kontraktor pesanan, nah sekarang namanya PJ Jasa. Di peraturan baru kontraktor ini namanya sekarang PJ Jasa sekarang namanya. Jadi untuk kontraktor ini adapun outputnya nanti menyiapkan BGN PLN-nya, menyiapkan memanfaatkan IMB atau menyiapkan pemanfaatan, kemudian membuat IMB, kemudian pertunjukan OP dan M-nya, kemudian laporan pelaksanaan, kemudian membuat dokumen as-built drawing. Nah, adapun biaya untuk pelaksanaan, pertama jaminan pelaksanaan sampai 14 hari setelah masa pemeliharaan 5%, kemudian pelaksanaan konstruksi sebesar 90%, kemudian masa pemeliharaan sebesar 5%. Nah, ini ada pun tugas-tugas konsultan MK nanti pada tahap persiapan. Nah, ini harus mengikuti menyiapkan dokumen seksi perencanaan pelaksanaan, membantu ULP dalam menyiapkan penyedia barang jasa untuk konstruksinya, kemudian menyeleksi penyedia jasa perencana dan pelaksana, kemudian membantu mengurus perizinan seperti IMB, izin akses coupling, air kerja, listrik kerja, kemudian telepon, kemudian pembuangan limbahnya dan lain-lain sebagainya. Nah, pada tahap perencanaan, konsultan MK ini meliputi tugasnya untuk bagaimana mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, kemudian membuat berita acara prestasi perencanaan, kemudian persiapan pelaksanaan PBJ, pelaksanaan konstruksi, kemudian membuat dokumen PJ-nya. Kemudian pada tahap pelelangan, nah, adapun tugas MK nanti membantu ULP dalam menyiapkan PBJ jasa pelaksanaan atau konstruksi bangunan gedung. Kemudian pada tahap konstruksi, tugasnya mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, kemudian selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, kemudian melakukan evaluasi, kemudian jika terjadi penyimpangan, nah di sini harus konsultan MK harus bisa mengatasinya, menjadi solusinya. Kemudian ada kesalahan kualitas, kuantitas, waktu dan risiko, kemudian membuat berita acara presentasi pelaksanaan konstruksi, kemudian mengendalikan masa pemeliharaan, kemudian mencek as-built drawing, kemudian mengurus SLF-nya, sertifikat layak fungsi, kemudian menyusun dokumen pelaksanaan konstruksinya, membantu mengurus izin bangunan atau IPB-nya. Nah, setelah nanti selesai tahap tender, nanti setelah menunjukkan pemenang ada namanya tahap pre-construction meeting. Nah, pada tahap PCM ini, pre-construction meeting ini, nah, nanti MK dan jasa kontraktornya melakukan membuat dokumen RMPK, rencana mutu pelaksanaan pekerjaan, rencana mutu proyek. Jadi intinya di sini kalau untuk tahap PCM ini nanti PPK memerintahkan untuk melakukan PCM. Nah, nanti jasa menyiapkan materi PCM dan RMK-nya, kemudian menyerahkan materi PCM kepada PPK. Nah, nanti dilakukan verifikasi oleh PPK. Nah, kemudian
Kalau oke, nanti Kasatker akan membuat undangan untuk pelaksanaan reconstruction meeting. Nah, nanti setelah itu nanti kontraktor memperbaiki hasil PCM kalau ada permasalahan atau kesalahan, kemudian pemeriksaan perbaikan oleh konsultan MK, kemudian lakukan lagi verifikasi. Nah, kalau sudah oke nanti KPK akan menentukan berita acara PCM-nya. Dan PCM ini adalah sebagian dari dokumen kontrak nantinya. Nah, adapun materi-materi pada PCM ini yaitu pertama itu membahas masalah program mutu, kemudian membahas tentang struktur organisasi kerja pelaksanaan kegiatan di lapangan nantinya. Kemudian yang ketiga tata cara pengaturan pelaksanaan kerjaan nanti biasanya menerangkan bagaimana cara pengaturannya. Kemudian keempat, saya nanti presentasikan bagaimana jadwal pelaksanaan kerjaannya, kemudian bagaimana metode kerjanya yang akan digunakan, yang harus memperhatikan ketiganya. Kemudian menyerangkan nanti yang kelima harus biasa harus menerangkan bagaimana jadwal pengadaan bahan material, kemudian jadwal mengisi alatnya, kemudian jadwal mobilisasi personilnya. Kemudian yang keenam, biasa nanti menyusun rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. Kapan-kapan aja jadwalnya, melakukan inspeksinya. Kemudian yang ketujuh, menyamakan persepsi tentang pasal-pasal dan bukti-bukti yang tertuang dalam dokumen kontrak. Kemudian yang ke-8, materi PCM ini nanti ada usul-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal kontrak, kemudian 9 hubungan dengan institusi lain, kemudian prosedur penyelenggaraan pekerjaan, kemudian program rencana mutu kontrak RMK-nya dari Biniasa, kemudian penanggung jawab RMK, kemudian kendala diperkirakan akan timbul beserta rencana tindak lanjutnya nantinya. Nah, ini ada contoh set manajemen, ini Gading Residen. Ini bermacam, ada pintu proyek, lokasi pintu proyeknya, lokasi penjaga, lokasi kantor. Nah, ini harus dibuat nanti set manajemen pelaksanaan di lapangan nanti. Nah, adapun unsur penilaian pelaksanaan, nah unsur ini yang penting ada bagaimana kita bisa mengendalikan mutu proyeknya, kemudian mengendalikan waktu, kemudian kita bisa mengendalikan biaya. Nah, semua ini harus ada administrasinya. Untuk penilaian mutu bagaimana administrasinya, untuk penilaian waktu harus dibuat juga bagaimana administrasinya nanti. Kemudian penilaian biaya harus kita buatkan administrasinya. Jadi intinya ketiga antara biaya, mutu dan waktu ini intinya harus kita siapkan semua seluruh administrasinya di lapangan nantinya. Nah, adapun administrasi proyek konstruksi dalam pengendalian, yang pertama itu ada administrasi kontrak, kemudian administrasi sumber daya manusianya, kemudian administrasi keuangan dan inventarisasi, kemudian pengukuran dan pengetesan nanti di lapangan, kemudian administrasi kegiatan pekerjaan, kemudian dokumen-dokumen administrasi material dan peralatannya, kemudian prosedur-prosedur tanggung jawab, kewenangan koordinasi, kemudian operasi konstruksi, perencanaan dan penjadwalan, kemudian administrasi perubahan kalau ada perubahan, kemudian ada klaim dan penanganan sengketa, kemudian administrasi bentuk proyek. Nah, ini adalah bagaimana kita nanti bisa mengendalikan seluruh administrasi proyek di lapangan nantinya. Nah, adapun komponen penilaian proyek konstruksi, yang pertama komponennya itu mengembangkan organisasi lapangan atau set dan set penilaian plan. Kemudian kita harus bisa menyusun komunikasi plan antara semua stakeholder. Kita susun jadwal-jadwal rapatnya kapan. Kemudian yang ketiga kita harus bisa memeriksa soft drawing untuk pelaksanaan.
Kemudian keempat, melakukan review atas metode pelaksanaan. Kemudian kelima, memeriksa contoh material dan peralatannya. Kemudian keenam, menyusun prosedur quality assurance-nya, bagaimana cara mengontrol kualitas di lapangan nantinya. Kemudian bertujuh, mulai penilaian proyek konstruksi, kita harus bisa bertindak sebagai pemimpin di lapangan nantinya. Kemudian yang ke-8, supervisi mutu pekerjaan. Ini harus ada nanti. Kemudian yang ke-9, bagaimana nanti kita harus bisa mengendalikan monitor dan melakukan kontrol dari time schedule yang telah direncanakan dan lingkup pekerjaan. Kemudian yang ke-10, kita harus menyusun laporan kemajuan pekerjaan. 11, menyusun tanda terima pembayaran. Kemudian ke-12, kita harus bisa memproses perubahan kerjaan dan klaim. Kemudian yang ke-13, kita harus bisa menyelesaikan kalau ada terjadi perselisihan di lapangan nantinya. Kemudian ke-14, membuat daftar ketidaksamaan. Nah, untuk mengenai waktu, nah ini di lapangan harus kita bisa mengontrolnya. Pertama, kita harus bisa mendefinisikan aktivitas, apa aja aktivitasnya. Kemudian kita buat urutan aktivitasnya, WBS-nya. Kemudian kita hitung, kita estimasi durasinya dan masing-masing aktivitasnya. Dan kita lakukan pengembangan jadwal dengan beberapa metode, bisa project, primavera, macam metode-metodenya nanti. Kemudian melakukan controlling atau pengendalian jadwal di lapangan. Kalau misalnya project, kita harus lakukan tracking. Jadi kalau schedule tidak ada tracking, tidak ada juga gunanya. Jadi intinya setelah schedule kita buat di masa project nanti kita harus lakukan tracking di lapangan nantinya. Dan kemudian faktor yang signifikan mengenai waktu. Nah, untuk faktor signifikan yang mempengaruhi waktu pelaksanaan, nah ini rapat-rapat koordinasi pelaksanaan. Kemudian pengajuan request, artinya pengajuan material akan digunakan, persetujuan materialnya. Kemudian rapat pembuktian atau soft cost meeting. Ini kalau ada pernyataan terlambat, nah ini harus dilakukan SCM atau soft cost meeting. Kemudian keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian melakukan percepatan selesai pekerjaan, kemudian klaim dan peringatan dini. Nah, ini adalah faktor-faktor yang signifikan yang mempengaruhi nanti waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini contoh penilaian waktu dengan masa project. Jadi intinya di sini masa project ini sangat penting. Bagaimana nanti kita membuat schedule-nya, kemudian kita tracking nanti di lapangan apakah proyek itu cepat atau lambat, atau proyek itu untung atau rugi. Jadi intinya kita harus bisa mengendalikan waktu pelaksanaan di lapangan nantinya dengan software yang baik. Kemudian untuk penilaian mutu, nah ini harus dilakukan 3 tahap. Yang pertama, penilaian mutu bahan bakunya. Kemudian penilaian mutu bahan olahannya. Kemudian proses pekerjaannya bagaimana. Kemudian hasil pekerjaannya. Intinya mutu ini harus sesuai dengan spek yang telah direncanakan. Nah, untuk pengukuran penilaian mutu, ya ini yang mencakup bagaimana pengukuran dimensinya atau ukurannya, kemudian bagaimana kualitasnya nantinya. Nah, ini contoh pelaksanaan pekerjaan. Ini ada pertama ada tahap sondir atau loading test, kemudian ada tahap propel, kemudian pembersihan pelcat, kemudian ini ada tahap pengecoran pelcatnya, kemudian pengecoran slough dan lantai dasar, kemudian ada pengecoran slough. Nah, ini tahap pembersihan kolom, pembersihan shear wall, masang backing shear wall. Nah, ini ada tahap pengecoran shear wall dan kolom. Ini pembersihan tangga utama. Nah, ini pengecoran tangga. Kemudian ini pembersihan balok dan lantai 2.
kemudian pengecoran balok lantai 2, kemudian data pembersihan balok dan kanopi. Nah, ini pengecoran balok tipikal. Kemudian ada pembongkaran casting balok tipikal, kemudian pemasangan keramik. Nah, ini pelaksanaan pekerjaan sistem precast atau beton pracetak. Ini ada pembersihannya, kemudian casting, percetak. Dan ini ada kolom percetaknya, dan balok U percetak. Kemudian plat lantai half slab percetak. Kemudian komponen tangga percetak. Kemudian ini ada loading untuk penampakan kolomnya. Nah, ini contoh pekerjaan dengan sistem precast nih. Macam ini baloknya, tangganya, plat lantainya, loading plat lantainya. Nah, ini contoh pemasangan dinding precast atau pemasangan kain blok. Ini nanti dilas penjelasannya. Nah, ini precastnya yang sudah diangkat dari digantungkan di chain blok untuk segera dipasang dan dilas. Nah, pengangkatannya nanti menggunakan tower crane. Nah, untuk pengalihan biaya. Nah, bagaimana cara kita mengenai biaya? Intinya pengalihan biaya ini dilakukan dengan kegiatan pertama dokumen perkiraan arus kas. Harus buat dulu arus kasnya bagaimana atau cash flow-nya. Kemudian pembayaran uang mukanya, kemudian pembayaran hasil pekerjaan atau terminnya. Kemudian kalau ada pekerjaan tambah kurang, nanti kita hitung lagi biayanya berapa. Kemudian penyelesaian harga, kalau ada eskalasi harga. Kemudian denda dan ganti rugi. Misalnya kalau ini ada keterlambatan, bisa denda nanti. Kemudian kompensasi, kemudian ada kalau ada perubahan kontrak. So cost meeting atau rapat pembuktian. Nah, so cost meeting ini adalah atau rapat pembuktian ini merupakan istilah dalam proyek konstruksi. Nah, nanti so cost meeting ini dilakukan oleh PPK, pejabat pembangunannya, atau diperintahkan oleh kasatkernya, kepala satuan kerjanya. Nah, di sini SCM ini diadakan dikarenakan adanya kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis. Artinya proyek ini telat dari rencana yang telah dari schedule yang terencanakan. Jadi kritis ini berpotensi menyebabkan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan schedule yang telah direncanakan. Nah, ada ketentuan kontrak kritis di dalam undang-undang. Di sini ada periode pertama, rencana fisik pelaksanaan 0% sampai 70% dari kontrak. Ini kalau proyek fisiknya baru mulai sampai bobotnya 70%. Nah, kalau realisasi fisiknya telat besar dari 10%. Nah, dari rencana schedule yang dibuat oleh penyedia jasa. Nah, maka nanti dilakukan SCM kalau proyeknya telat lebih dari 10%. Nah, periode kedua itu antara rencana fisik pelaksanaannya 70% sampai 100% dari kontrak. Nah, ini kalau realisasi fisiknya telat besar dari 5%. Nah, kalau lebih dari 5% nanti dilakukan SCM. Kemudian rencana fisik pelaksanaan 70% sampai 100% dari kontrak. Nah, tapi realisasi fisik pelaksanaan terlambat kecil 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran. Nah, ini juga nanti dilakukan SCM. Jadi intinya kalau antara bobot 70 sampai 100%, nah nilai fisiknya masih di bawah 5%, tapi ditargetkan nanti bisa melampaui tahun anggaran. Nah, ini juga harus dilakukan SCM. Nah, bagaimana nanti penanganan kontrak kritis ini? Nah, pertama kita pada saat kontrak nyata kritis, nanti direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor atau jasanya untuk melakukan show cost meeting SCM. Nah, dalam SCM
PPK nanti akan membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penjasa dalam periode waktu tertentu. Nanti dilakukan uji coba pertama. Nah, ini nanti dibuatkan berita acara SCM-nya. Kemudian setelah dilakukan uji coba, nah ternyata gagal pada uji coba pertama tersebut. Nah, maka nanti dilakukan SCM kedua lagi. Nah, di sini akan membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penjasa dalam periode waktu tertentu. Jadi akan melakukan uji coba kedua. Nah, nanti dibuatkan lagi berita acara SCM keduanya. Nah, bagaimana kalau gagal lagi? Apabila penjasa gagal pada uji coba tahap kedua ini, nah, maka diserahkan SCM ketiga. Nah, sini membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penjasa dalam periode waktu tertentu. Kemudian lakukan uji coba ketiga lagi, kemudian buatkan berita acara SCM ketiga. Nah, pada setiap uji coba yang gagal, mereka harus menerbitkan surat peringatan kepada penjasa atas keterlambatan dan fisik pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kalau proyeknya sudah selesai atau PHO. Nah, ini adalah dokumen-dokumen PHO. Ini ada berita acara pemeriksaan bangunan rusun. Ini nanti ada jenis kegiatannya apa aja, kemudian bahan dan speknya, kemudian kita buat volumenya berapa, kemudian merek yang terpasang apa, apakah sesuai dengan spek, kemudian kondisinya kemana, terbaik, checklist kalau perlu perbaikan, atau terpasang atau tidak terpasang, tidak diberikan keterangan. Nah, ini dokumen diserahkan pasca PHO. Nah, ini sebelum PHO, nanti biasanya harus menyiapkan pertama ada soft drawing-nya, kemudian update drawing, laporan harian, mingguan, bulanan, kemudian tes BDE, tes kubus beton, tes besi, foto, kemudian checklist jumlah dan kualitas PHO, kemudian jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, kemudian foto-foto 100%, kemudian jaminan garansi peralatan, kalau ada nih, pump-nya, jaket pump, transfer pump, cat, perangkat atap, penutup atap, macam-macam jaminan garansi peralatan. Kemudian pengesahan pemakaian instalasi. Ada pengesahan ini nanti melalui dinas terkait, instalasi hidrannya, petir, kemudian listrik. Kemudian tes instalasi pekerjaan ME atau berita acara kompetensi tes. Kemudian berita acara tes rendam, buku petunjuk operasi atau manual booknya, kemudian surat pernyataan sesuai spesialis yang dibuat manajemen MK, kemudian kalendering D pekerjaan fondasi pancang, kemudian rekap kedalaman pekerjaan fondasi pancang dan sumuran, kemudian laporan ketiga. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan penjasa untuk diserahkan pada pasca PHO. Nah, bagaimana kalau tadi sengketa di proyek konstruksi? Begini, kalau sengketa misalnya kalau ada perubahan lingkup pekerjaan, kemudian perbedaan kondisi di lapangan, kemudian kekurangan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan, kemudian keterbatasan peralatan, kemudian kurang jelasnya atau kurang lengkapnya gambar rencana atau spesialis. Nah, ini adalah faktor-faktor teknis yang biasanya terjadi sengketa proyek di konstruksi di lapangan nantinya. Kemudian faktor waktu. Nah, ini ada penundaan waktu pelaksanaan, kemudian keterlambatan waktu pelaksanaan, kemudian percepatan waktu pelaksanaan. Nah, ini intinya ketiga ini saling terkait dia. Jadi kalau ada penundaan, keterlambatan, ini harus dilakukan sekiranya percepatan nantinya di lapangan. Kemudian dari faktor biaya, ini penambahan biaya pengadaan sumber daya proyek.
kemudian penambahan biaya atas hilangnya produktivitas, kemudian penambahan biaya atas biaya overhead dan keuntungan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan alternatif sekitar tersebut? Nah, di proyek eksekusi ada 4 tahap untuk menyelesaikan alternatif sengketa. Bisa pertama disebut review work, artinya nanti secara kekeluargaan nanti artinya. Jadi selesaikan nanti sama pihak yang terkait di proyek saja. Kalau seandainya juga tidak selesai, nanti bisa melakukan pemanfaatan penilai ahli. Nah, penilai ahli ini bisa nanti didatangkan biasanya dulu dari LPJK, tim penilai ahli. Kemudian kalau tidak selesai juga, nah nanti bisa menggunakan badan arbitrase atau BANI. Kemudian kalau tidak juga selesai permasalahannya, nanti baru melalui pengadilan. Oke, tahap terakhir ini Bapak ingin melakukan kasih latihan. Nah, jelaskan tentang show cost meeting. Apa yang harus dilakukan PPK apabila terjadi keterlambatan 4% dan penyelesaiannya melalui batas anggaran berjalan. Nah, nanti silakan dijawab di kolom komentar pada materi di YouTube ini. Nah, bagi adik-adik yang bisa menjawab, nanti akan dapatkan nilai plus dari Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.